Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Viva Yoga, tanggapan Anda dari analisa Pangi Syarwi Caniago tadi. Silakan. Ya, sebenarnya seluruh pasangan calon melakukan gimmick semua, tinggal mana yang laku di masyarakat. Jangan kemudian kalau tidak laku terus kemudian menyindir pasangan yang laku. Karena gimmick politik ini jangan diartikan kosong terhadap substansi. Justru hal-hal yang berkaitan dengan visi dan program, kalau ditampilkan dengan ekspresi dan kreasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, pesannya itu akan bisa tersampaikan dengan cepat gitu. Jadi jangan didikotomikan bahwa gimmick politik itu tidak ada substansi. Gimmick politik itu adalah bagian dari strategi kampanye. Substansinya kurang begitu, Bang Viva. Nampaknya substansinya kurang, yang dirasa lebih terlihat politik entertainnya itu tadi, gimmick-gimmicknya itu. Padahal itu tidak menjawab masalah yang dihadapi masyarakat. Bagaimana bisa tidak kurang? Semuanya kan dinarasikan, tetapi yang diekspos secara besar-besaran itu adalah gimmick-gimmicknya saja. Tetapi dalam setiap acara, substansi dari visi misi program itu juga pasti akan disampaikan oleh Pak Prabowo dan Gibran gitu. Dan nanti akan kita lihat perdebatan tanggal 12 Desember awal nanti, debat pertama itu kan menyampaikan visi misi dan program kandidat. Itu adalah acara resmi dari KPU sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yang akan disampaikan di masyarakat Indonesia gitu. Ya. Oke, Bang, atau mungkin jogetan-jogetan ini mungkin juga sebagai satu sikap untuk menutupi kurangnya mungkin gagasan-gagasan baru begitu. Mengingat tadi Bang Viva di awal menyatakan kita akan melanjutkan dengan penyempurnaan seperti itu kan gitu. Artinya mungkin minim dengan gagasan baru, jangan-jangan Bang. Bagaimana bisa minim, Mas? Seluruh gagasan, ide, visi kan sudah tertuang di KPU, 8 Astacita, 17 program prioritas, dan 8 program yang dipercepat. Bagaimana mengatakan bisa minim? Prabowo Subianto itu sekarang adalah menteri membantu presiden. Bagaimana dia punya ide, gagasan dikatakan yang minim? Mas Gibran itu wali kota dan terpilih secara aklamasi, ya kan, melalui pilkada. Bagaimana kemudian dikatakan minim gitu? Jadi perdebatan itu juga menjadi bagian penting dalam proses peningkatan kualitas demokrasi, karena itu sudah diatur di Undang-Undang Pemilu menjadi cara dan model kampanye. Nah, nanti untuk perdebatan resmi KPU yang mengatur. Dari situ masyarakat bisa menilai ya bagaimana visi, misi, dan program masing-masing kandidat gitu. Baik Bang Viva. Pak Ibrahim, katakan minim gagasan ini nampaknya nih, lebih terasa entertainnya aja. Jadi gini, termasuk yang disampaikan Bang Ipang dan Bang Pipa tadi, Anies itu bukan merasa banyak ide sebenarnya, enggak. Tapi memang problem yang kita harus selesaikan dalam bangsa ini tuh banyak sekali. Ya pemikiran, awalnya pemikiran. Banyak sekali yang harus diselesaikan. Berbeda dengan misalnya yang mungkin calon presiden lain yang hanya mau meneruskan keadaan hari ini. Itu memang tentunya dengan adanya penyempurnaan. Tidak perlu banyak mikir. Tidak perlu banyak mikir-mikir gitu lah. Tidak perlu banyak mikir-mikir. Berarti yang keberlanjutan nggak perlu banyak mikir. Tetapi yang ingin melakukan sebuah perubahan pasti kan melihat mikir keras banyak sekali persoalan yang harus gitu ya. Ini intinya kesimpulannya itu aja kayak gitu. Dan itulah yang membuat seolah-olah kelihatan Mas Anies itu lebih banyak gagasannya gitu kan, ketimbang misalnya calon presidennya lain. Nah, yang kedua soal gimmick-gimmick dan segala macam itu, sekali lagi bagi kami itu tidak ada masalah. Tetapi kalau nggak ada masalah mungkin jangan ngomongin kali ya. Hanya ingin mengingatkan bahwa segala sesuatunya itu ada tempat dan waktunya dilakukan. Jadi jangan di semua tempat
joget di semua tempat. Meskipun joget. mengatakan ada Gitu loh. substansinya juga kok gitu loh. Nggak cuma Tapi gini yang di capture kan hanya bagian jogetnya itu. Yang ngerti substansinya itu kan hanya yang joget aja. Dan Ya. Yang dibutuhkan lihat jogetnya nggak tahu apa dan dibutuhkan substansinya. juga karena pemilih kita juga cukup Cuma banyak kan- milenial dan Gen Z, Pak Ibrahim. Dan dibutuhkan juga sebenarnya karena pemilih kita 50% dominasinya. Masa Pak Anies nggak mau melirik Jadi 52% gini. itu, gitu. Generasi milenial ini memang generasi yang suka dengan hal-hal seperti Gimik-gimik itu, itulah. gimik dan segala macam. Tapi jangan lupa mendekati dengan pendekatan emosional Oke. itu durasinya pendek sekali tuh. Tapi berbeda dengan mendekati seorang pendekatan rasional. Oke. Tidak ada orang yang bisa marah itu dalam waktu lama. Demikian pula tidak ada orang yang bisa ketawa terus dalam waktu lama. Jadi pendekatan emosional itu Oke. pendek sekali durasinya, Oke. dan itu sangat sangat mudah diubah. Ya, dan itu pilihan sebetulnya lah. Iya, beda. Terakhir dari Anda mungkin singkat saja, Bang. Yang disampaikan Pak Ibrahim tadi kan itu kesimpulan. Ya. Memang Pak Anies challenge-nya harus kerja keras karena dia harus membawa kebaharuan. Makanya mikirnya Mikirnya keras. Sementara Pak Prabowo karena keberlanjutan mikirnya nggak perlu keras, hanya berjoget Berlanjut, aja. ya. Kalau difitnah disenyumin aja kan gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita membaca ini Prabowo Reborn sebetulnya. Ini kan desain, ada perancangan, ada imajinasi, ada arsitekturnya. Ya. Dengan Pak Prabowo yang perang urat saraf kemudian dibawa ke serius, itu kan sampai pukul-pukul meja. Ya. Nah, kalau dibawa joget, Pak Prabowo lebih enjoy dan memang itu habitsnya. Dia senang dengan joget. Ya. Kalau joget berarti Pak Prabowo lagi gembira. Jadi Pak Prabowo itu harus dibawa gembira terus. Kalau terpancing maka Gen Z-nya rusak lagi, milenial rusak lagi. Karena kalau perang urat saraf marah-marah, Jadi riang gembira lah riang gembira itu sekarang ya. akan terganggu. Anies kan mikir terus katanya begitu. Nah, ini yang- makanya saya bilang di awal tadi, coba diingatkan itu Pak Prabowo, jangan terlalu sensitif. Lo nggak, kan Anies tidak nyinggung siapa-siapa. Oke. Ya kan? Nggak nyinggung siapa-siapa kok tersinggung. Baik. Terima kasih Pak Asaduddin Ibrahim, terima kasih Makasih Bang Pagi Sarwi banyak. Caniago. Makasih, Pak. Waktunya. Pak Ibrahim. Bang Viva Yoga Mawadi, terima kasih Bang. Waktunya pagi ini, selamat berakhir pekan untuk semuanya ya. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Dan Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.